Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Di sini saya akan menyampaikan ceramah salah satu contoh akhlakul karimah, yaitu sikap berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua memang sudah seharusnya dilakukan setiap anak. Sudah tugas sebagai anak untuk memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan cara seperti tidak membantah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sebagai anak tidak boleh berkata kasar dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibumu, bapakmu, jika salah seorang di antara kedua atau dua-duanya sampai berusia selanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membantah keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam sejarah ada satu orang yang dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah sosok pemuda yang soleh yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Dari beberapa sumber, sosok Uwais memiliki penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Dia merupakan seorang fakir dari Yaman yang ingin bertemu Rasulullah namun tidak pernah berjumpa. Pada suatu kisah, ibunya Uwais ingin sekali melaksanakan haji, namun perjalanan itu sangat jauh, perlu melewati padang pasir yang tandus dengan cuaca yang sangat panas. Tersadar Uwais adalah pria yang miskin dan tidak memiliki kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh seperti itu. Amalan Uwais bisa dibilang sangat luar biasa untuk mengabulkan permintaan ibunya. Ia melakukan latihan fisik setiap hari dengan menggendong anak lembu naik turun bukit. Perjuangan itu memang tidak bisa dibilang main-main. Keseriusan dan kepatuhannya kepada ibunya membuat harus melakukan itu demi mewujudkan keinginan ibunya tersebut. Selain melakukan latihan fisik, ia juga menabung bahan makanan sebagai bekal di perjalanannya. Hingga memasuki musim haji, melalui punggung sang anak, Uwais Al-Qarni, ia bisa menunaikan haji, melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Uwais rela menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi permintaan sang ibunya. Sampai di Mekah, Uwais dengan penuh semangat dan usaha menggendong ibunya melakukan tawaf di hadapan Ka'bah. Uwais berkata, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Lalu sang ibunda berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Dengan penuh ketulusan Uwais menjawab, "Terampunnya dosanya ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga." Kisah haru Uwais Al-Qarni seharusnya menyadari kita bahwa semua betapa pentingnya memulihkan seorang orang tua. Tidak heran pula Rasulullah menyuruh semua umat manusia untuk mencari surga melalui keridahan ibu. Kamu tentu enggak asing kan dengan pernyataan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.
Ini pun dijelaskan dalam suatu hadis. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Nama Uwais Al-Qarni memang tidak pernah disebut di kalangan para sahabat Nabi, tapi sosoknya sangat dikagumi oleh Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarlah. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Untuk itu, sebagai anak, tidak ada salahnya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan pernah melakukan hal buruk terhadap mereka. Dahulukanlah kepentingan mereka daripada kepentingan diri sendiri, sebab mereka telah mendidikmu dengan penuh kasih sayang. Apalagi seorang ibu yang harus menanggung beban penderitaan sejak mengandung. Semoga kisah Uwais Al-Qarni bisa dijadikan pelajaran baik bagi kalian semua. 5. Keutamaan berbakti kepada orang tua. 1. Wasilah umur panjang dan kemudahan rezeki. Seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan berrezeki. 2. Mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Doa mustajab. Doa orang tua kepada sang anak memiliki peluang untuk mengetuk langit. 4. Jalan menuju surga. Orang tua adalah salah satu pintu surga. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetaplah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. 5. Perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang mulia. Salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berbakti kepada orang tua yang wajib dilakukan kepada seorang anak yaitu 1. Bertutur kata lembut kepada orang tua. 2. Membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. 3. Patuh terhadap perintah orang tua. 4. Melakukan sikap sopan kepada orang tua. 5. Selalu sabar dan tahan amarah. 6. Memberikan hadiah kepada orang tua. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan salah perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.